Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pamungkas dari kelompok 24 Praktikum PPM. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari Praktikum PPM. Oke, baik. Di sini ada soalnya, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pemintalan benang melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis Combat 40S. Adapun data yang didapatkan untuk pengukuran nomor benang adalah sebagai berikut. Buatlah peta kendali yang sesuai, lalu berdasarkan grafik yang dihasilkan, apakah proses terkendali secara statistik. Berikut ini adalah datanya, data pengukurannya didapatkan. Lalu kita diminta untuk buatlah diagram fishbone dari kasus tersebut. Jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu pengecekan peran teliti, metode, standar terlalu longgar, mesin yang tidak stabil, dan material, nanti spesifikasi yang salah. Nah, data-data data-data ini saya sudah pindahkan ke dalam Excel ya, menjadi seperti ini. Terdapat ada X1 sampai X12. Kemudian juga di sini ada permasalahan untuk fishbone. Baik, kita langsung ke aplikasi software RStudio ini. Pertama-tama kita klik file, lalu new project untuk memulai ini. Kemudian existing directory, dan kita browse atau kita cari di mana tempat kita akan men-save hasil ini. Karena saya sudah, maka tidak perlu dilakukan lagi. Oke, langkah pertama adalah dengan menginstal package dengan sintaks berikut. Oke, kita menginstal package untuk bisa membaca dari Excel atau bisa membaca Excel dan QCC itu Quality Control Chart agar dapat membuat peta kendalinya. Kemudian kita run, ya kita tunggu prosesnya sampai package dari Read Excel dan QCC ini sukses. Oke, sini sudah sukses, successfully. Maka setelah diinstal, kita mengaktifkan package tersebut dengan syntax library. Oke, library .xl untuk membaca Excel dan QCC ke peta kendalinya. Kemudian kita Ctrl Enter atau kita run. Oke, ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah dengan kita eh, menginput data atau kita memanggil data Excel yang telah kita buat dengan sintaks seperti ini. Oke, input data itu soal pertama, soal satu itu dengan membaca XLSX yaitu Excelnya. Ini adalah toming underscore ppm adalah judul dari file Excelnya dan sheet 1. Kenapa? Karena data tersebut berada di sheet 1. Data yang ini. Oke. Soal satu data yang ini di sheet 1. Oke. Lalu kita run. Oke. Sudah terbaca. Setelah itu kita lanjut dengan menghilangkan salah satu kolomnya dengan menggunakan sintaks berikut. Nah, ini kita menghilangkan kolom dari data pertama atau soal pertama, yaitu kita menggunakan eh, min satu. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan eh, kolom yang bagian pertama sini. Di sini ada kolom maka kita hilangkan karena kita tidak perlu. Yang kita perlukan adalah data X1 sampai X12. Kemudian print data ini adalah untuk menunjukkan hasil seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menghilangkan salah satu kolom, kita membuat peta kendali S-nya. Pada permasalahan ini, kita membuat eh, peta kendali S dengan sintaks berikut. Itu peta kendali S, peta S, QCC, S. Kemudian untuk judulnya,
kita tulis peta kendali S. Sedangkan untuk X-lab atau sumbu X-nya kita menggunakan sebagai subgrupnya, dan Y-lab-nya kita menggunakan standar deviasi. Untuk add stats-nya kita menggunakan false. Kemudian kita run dengan Ctrl Enter, maka dapat dilihat di sini adalah peta kendali S. Yang mana kalau dilihat di sini pada data keempat, ini dia berada di atas atau melebihi dari batas atas si peta kendali S-nya ini. Nah, setelah kita membuat peta kendali S yang terdapat yang melebihi batas kontrol, batas kontrol atas, kita eh, cari data yang keluar batas kendali. Kita cari batas data yang keluar dari batas kendali. Itu dengan sintaks berikut. Oke, kita peta S menggunakan violation, lalu kita run. Maka di sini diketahui adalah data yang keluar dari batas kendali adalah data 4, ya, sesuai dengan gambar. Peta kendali berada data keempat di luar peta kendali, keluar batas peta kendali. Setelah itu, setelah mengetahui data mana yang keluar, maka kita lakukan perbaikan dari peta kendali S-nya dengan sintaks berikut. Oke. Menghapus data eh, yang keluar dari batas kendali. Karena yang keluar adalah data 4 tadi, maka kita hapus adalah data yang keempat ini. Itu kita menggunakan sintaks data fix untuk memperbaikinya. Lanjut, kita buat peta kendali S perbaikan dengan sintaks berikut. Oke, peta X fix untuk perbaikan dari data 1. Kita kali ini akan menggunakan data perbaikan yang mana sudah dihapus data keempatnya ini. Kemudian tipenya masih sama, tipe S. Untuk judulnya kita peta kendali S perbaikan. Sumbu X dan Y masih sama, subgroup dan standar deviasi. Dan untuk add stats-nya kita menggunakan false. Lalu kita Ctrl Enter untuk run. Oke, eh, dapat dilihat di sini. Di sini terdapat error data satu fix not found karena pada perbaikan sintaks perbaikan peta kendali S yang ini belum kita run, harus kita run terlebih dahulu. Setelah kita run maka akan didapatkan hasil seperti ini. Oke, ini berhasil. Kemudian kita run peta kendali S perbaikannya, maka didapat hasil seperti berikut. Dari hasil diketahui bahwa sudah berada di bawah UCL atau batas atas dan berada di atas LCL atau batas bawah. Oke, kita lanjut. Setelah kita membuat peta kendali S perbaikan, kita lihat summary-nya atau ringkasan dari peta S tersebut. Kita ingin melihat berapa sih batas batas atas dan juga ataupun batas bawah seperti itu. LCL-nya di sini ketahui 0,18 dan UCL-nya atau batas atasnya 0,87. Itu ringkasan dari si peta kendali S. Setelah kita mengetahui dari ringkasan peta kendali S, kita lanjut membuat peta kendali X bar dengan sintaks yang kurang lebih sama dengan peta kendali S, yaitu terdapat UCC. Kita menggunakan data perbaikan di sini, kemudian X bar tipenya, judulnya peta kendali X bar, X-lab, Y-lab dan X-statsnya kita masih sama, yaitu subgroup. Kita Y-lab-nya kita menggunakan rata-rata di sini dan X-statsnya menggunakan false. Lalu kita run. Oke. Di sini terlihat peta kendali X bar seperti berikut. Lalu kita buat juga summary dari si peta kendali X bar-nya dengan menggunakan sintaks yang sama, cuman diganti dengan peta X bar. Kalau sebelumnya peta S kita menggunakan, kalau di sini peta X bar. Lalu kita run. Oke, diketahui di sini untuk batas bawahnya adalah 39,67, sedangkan batas atasnya adalah 40,57.
Oke, itu dia dari batas atau grafik peta kendalinya. Kemudian juga kita diminta untuk eh, membuat diagram fishbone, yaitu untuk mengetahui permasalahan penyebab dari ketidaksesuaian hasil. Dengan menggunakan sintaks berikut sudah saya siapkan. Kita input data, pertama-tama kita input data dulu, yaitu dari soal kedua, dari Excel, karena berada di, kita menggunakan sheet 2 karena untuk permasalahannya saya taruh di sheet 2. Oke, kemudian untuk menggambarkan diagram fishbone-nya, kita menggunakan sintaks cause and effect. Cause and effect ini untuk memunculkan si diagram fishbone-nya nanti. Lalu kita tulis di sini main, karena ini soal kedua, kita tulis soal kedua, main, method, mesin, material untuk penyebab, penyebab masalahnya. Kemudian efeknya ini adalah ketidaksesuaian hasil. Oke, setelah itu kita run untuk mengetahui diagram fishbone-nya. Eh, di sini sudah terlihat diagram fishbone-nya. Dari ketidaksesuaian hasil ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu, man, yaitu pengecekan kurang teliti. Kedua, method, standar yang terlalu longgar. Eh, Ketiga, mesin, yaitu mesinnya yang tidak stabil. Dan yang keempat adalah material, yaitu spesifikasi yang sama. Nah, dari hasil yang sudah kita lakukan dengan software RStudio ini, maka dapat disimpulkan, pertanyaannya adalah apakah proses terkendali secara statistik? Dapat dilihat di sini, pada peta kendali S terdapat satu data yang keluar, maka dapat dikatakan tidak terkendali secara statistik. Namun, kita lakukan perbaikan pada peta kendali S tersebut, yang dihasilkan seperti ini. Ketika sudah seperti ini, maka hasilnya adalah eh, sudah terkendali secara statistik. Dan kemudian ini adalah peta kendali X bar-nya, dan ini adalah peta kendali dari diagram, maksudnya dari diagram fishbone-nya. Oke, baik. Sekian pemaparan tugas mingguan dari praktikum PPM dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.